perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mengasumsikan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Indramayu. Sebuah kasus kecil yang terjadi karena hal-hal sepele yang mengakibatkan pembunuhan satu keluarga. Yuk kita bahas untuk kronologi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini. Jadi definisi pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan termasuk kejahatan yang berat karena melanggar hak asasi paling dasar yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan melanggar sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa karena tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama karena agama mengajarkan untuk menjaga kehidupan. Kemudian pembunuhan juga melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena menghilangkan nyawa orang lain jelas memiliki peri kemanusiaan, tidak memiliki peri kemanusiaan, dan tidak memiliki adab. Kemudian, pembunuhan juga melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korban kehilangan hak untuk hidup dan keluarga korban juga kehilangan keadilan. Pembunuhan melanggar Pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Dan pembunuhan melanggar Pasal 28I ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Alasan mengapa kita memilih kasus ini, yang pertama adalah ini relevan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan sesuai dengan bab 2, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, peristiwa ini tidak hanya melanggar ajaran semua agama yang menegaskan larangan kehilangan nyawa, tapi juga menyalahi nilai kelima Pancasila yang seharusnya masyarakat mengetahui dan mengamalkannya. Yang ketiga, kasus ini penting dijadikan contoh perlunya penguatan pendidikan moral, keagamaan, dan kesadaran sosial. Kronologi kejadian ini pada tanggal 25 Agustus, R sebagai pelaku ingin menyewa mobil G. R memberi DP senilai 750.000, tapi ternyata mobilnya mogok dan uang ternyata sudah habis dipakai oleh G. Tanggal 28 Agustus, R mengajak P temannya untuk datang ke rumah Budi, pura-pura mengajak istrinya. Pada tanggal 29 Agustus pukul 1, R dan P membunuh Budi dengan pipa besi, juga membunuh ayah, istri, dan 2 anaknya. Mereka juga merampas 7 juta, 3 HP dan perhiasan. Tanggal 30 Agustus, mayat Budi dan keluarganya dikubur di belakang rumah. Pelaku gadaikan mobil pick-up milik korban. Tanggal 31 Agustus, pelaku mendapat uang 14 juta dari penjualan pick-up. Tanggal 2-5 September, pelaku kabur ke Jakarta, lalu ke Bogor, lalu ke Surabaya. Tanggal 6 September, karena tidak ada tujuan yang jelas, akhirnya pelaku kembali ke Indramayu dan berencana menjadi ABK. Tanggal 8 September, pelaku ditangkap polisi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah yang pertama, pentingnya kematangan emosi dan pengelolaan konflik, di mana kita penting untuk belajar mengelola emosi kita sendiri dan tidak membiarkan rasa sakit hati atau dendam menguasai diri kita sendiri. Yang kedua adalah literasi finansial dan kewaspadaan dalam bertransaksi. Kita menjadi pengingat untuk berhati-hati dalam urusan finansial, jangan mudah tergiur tawaran uang instan atau skema yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang ketiga adalah kesadaran hukum dan konsekuensi. Ini menegaskan bahwa hukum selalu punya cara untuk mengungkapkan kebenaran. Sebagai calon-calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus memahami bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi tersendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu kasus pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dapat muncul akibat faktor emosi, ekonomi, dan permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara bijak. Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengendalian diri,
komunikasi yang baik, serta penegakan hukum yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sosial sekitar untuk mencegah munculnya tindakan kriminal.